Shalom. Karena Sume juga berjualan tote bag yang bertuliskan kata save. Dan di dalam tote bag ini ada ayat Alkitab yaitu Efesus 2 ayat ke-8 yang menjelaskan apa itu keselamatan. Maka dari itu hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu keselamatan. Di dalam Efesus 2 ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sebelum kita membahas apa itu keselamatan, kalau kita bicara mengenai keselamatan, maka kita juga harus membaca ayat favorit, yaitu ayat yang dikenal oleh semua orang Kristen sebagai ayat favorit di dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau kita bicara keselamatan tadi, surat Paulus dalam Efesus ada 3 kata yang harus kita bahas, yaitu kata yang pertama yaitu kasih karunia, dan yang kedua adalah diselamatkan oleh iman, dan yang ketiga adalah kata pemberian Allah. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Kata yang pertama yaitu kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Jadi, karya terbesar Allah bukanlah berkat-berkat rohani, berkat jasmani, ketenangan hati, pikiran, dan lain-lain. Bukan, namun karya terbesarnya adalah karya keselamatan. Mengapa? Kalau kita kembali lagi di perjanjian lama, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, otomatis secara keseluruhan, keturunan Adam dan Hawa, kita semua memiliki dosa asal. Dan dosa ini mengikat kita, yang mengakibatkan kita menuju kebinasaan. Maka dari itu Allah memberikan, waktu di perjanjian lama Allah memberikan 10 perintah Allah yang dijabarkan menjadi 600 sekian mitzvah atau 600 sekian hukum yang harus dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan keseluruhan hukum ini secara sempurna. Maka dari itu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, mengaruniakan anaknya yang tunggal tersebut ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Itulah suatu kasih karunia, kasih terbesar Allah bagi manusia. Seperti Yohanes 3:16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu bagi kita, manusia yang berdosa ini. Yang patut kita syukuri. Dan yang kedua, kata iman. Jadi, kata iman ini adalah suatu kunci untuk memperoleh keselamatan. Kalau kita kembali di Yohanes 3 ayat ke-16, kita melanjutkannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata percaya, beriman kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat di dunia ini, itulah cara kita memperoleh keselamatan. Jadi tidak ada perbuatan baik kita yang menyebabkan kita diselamatkan, kita naik ke surga. Tidak ada donasi kita, sumbangan kita yang menyebabkan kita diselamatkan. Bahkan perpuluhanmu tidak menyelamatkanmu. Hanya karena iman, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, itulah kita memperoleh keselamatan. Namun, lantas untuk apa kita harus berbuat baik? Kita sebagai orang Kristen berbuat baik itu karena suatu ungkapan, perwujudan, ekspresi kita bahwa kita sudah diselamatkan. Maka dari itu kita dituntut untuk berbuat baik sebagai suatu ekspresi terima kasih kita, rasa syukur kita bagi Tuhan. Maka dari itu kita harus berbuat baik, karena hukum Yesus yang kedua memberikan hukum, yaitu mengasihi sesama kita, manusia. Lalu kata yang ketiga yaitu pemberian Allah, gift, hadiah. Apa hadiahnya? Kembali lagi di Yohanes 3 ayat 16, beroleh hidup yang kekal. Itulah hadiahnya, kehidupan kekal. Kita tidak binasa, namun memperoleh hidup yang kekal, sama seperti Yesus. Kita akan meneladani Yesus. Yesus mati di kayu salib, namun 3 hari kemudian Dia bangkit. Dan 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Kita pun akan naik ke surga sama seperti Yesus, karena Yesus adalah yang sulung di antara kita semua manusia ini. Dan disitulah kita akan bersama-sama di bumi yang baru bersama Dia, Yesus Kristus. Maka dari itu teman-teman, kita harus mensyukuri karya keselamatan ini. Kita harus mengerti karya Allah itu adalah suatu kasih bagi manusia kita semua. Dan kuncinya untuk menerima keselamatan adalah percaya pada Yesus, satu-satunya juru selamat. Disitulah
kita akan menerima keselamatan. Dan perbuatan baik kita adalah suatu ungkapan ekspresi rasa syukur kita kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. God bless you.